Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, mengejutkan Ahok ketika Anies dilirik oleh PDIP untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok memberikan catatan ya, yakni dia itu nasionalis atau tidak. Ya seperti kita ketahui lah bahwa Ahok ini sangat berseberangan sekali dengan Anies Baswedan ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespon pernyataan partainya yakni PDIP yang mulai melirik Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ahok mengatakan itu adalah wewenang Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP. Menurutnya, DPP punya sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon gubernur. Ahok mengatakan PDIP adalah partai demokratis. Partai ini menampung berbagai masukan, termasuk usulan mencalonkan Anies. Dia menilai sebagian masyarakat memang menginginkan Anies kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun nih ya, Ahok menyebut keputusan akhir terkait pengusungan adalah ranah DPP Partai PDIP. Akan tetapi nih, Ahok juga menyetip ajaran Bung Karno, yakni soal ideologi Partai PDI Perjuangan. Nah, telak sekali ya. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Saya bilang kenapa secara konstitusi Bung Karno memberikan kekuasaan kepada partai politik untuk mengusung presiden. Karena bagi Bung Karno, partai politik ini membuka jalan untuk rakyat. Nah, kalau mau berorganisasi berpolitik, Anda harus disiplin berorganisasi. Anda harus disiplin. Apapun diputuskan partai, Anda harus taat. Tapi sebaiknya kita juga diajarin, kalau keputusan partai berbeda dengan ideologi partai, ya pasti semua orang akan tinggalkan partai yang seperti itu. Gitu. Nah, ini prinsipnya. Nah itu ya catatan yang diberikan Ahok ya. Kalau tidak sesuai ideologi partai maka partai tersebut akan ditinggalkan. Ahok juga menegaskan bahwa dia juga lebih siap untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan ini tentunya harus menjadi catatan buat PDI Perjuangan ya. Ya saya sih terima kasih aja orang ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya. Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup. Kita kurang 6 kursi. Nah, dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat ya nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya. Jauh lebih siap ketimbang dulu ini. Oh iyalah, saya sekarang saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Berarti Pak Ahok udah siap maju di daerah mana itu Pak? Langsung atau sebenarnya? Enggak, saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Saya kira Ahok nggak mau bekerja di Sumatera Utara ya. Partai saya menugaskan saya untuk menjadi sebuah etalase model. Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini. Jadi kita membangun sebuah program supaya kepala daerah ikut. Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali, atau di NTT. Enggak. Jadi inti itu dengan pengalaman saya di korporat, pengalaman saya yang dulu di Jakarta, di Belitung, saya diharapkan saya bisa membagikan yang baik. Nah itu ya. Nah berkaca dari komentar Pak Ahok tadi, nampaknya Pak Ahok sendiri ya kurang setuju sih ketika PDIP itu mencalonkan Anies Baswedan. Beberapa bulan ke belakang bahwa tegas Pak Ahok itu ogah dipasangkan dengan Anies Baswedan. Menurut Ahok, Anies itu bukan negarawan. Simak videonya. Apakah Ahok versus Anies?
atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Gamblang ya ungkapan Ahok mengenai Anies ya. Namun di sisi lain, ini pendukung Anies sudah mulai berisik. Bahkan parah nih ya. Katanya Jakarta semenjak tidak dipimpin Anies ini, rakyatnya sangat menderita. Ini, kita simak videonya berikut ini. Apapun yang dibuat Pak Anies, ya, itu selalu membahagiakan masyarakat DKI, ya, terutama para pedagang-pedagang kecil seperti saya ini, Pak. Tapi sekarang kita pedagang-pedagang kecil di emperan-emperan selalu teraniaya dan tersiksa. Ini bukan hanya saya yang ngomong, Pak, bukan hanya saya yang bicara. Ya, nggak ada pertolongan dari pihak pemerintah. Itulah kenapa saya selalu ingin Pak Anies menjadi gubernur. Sampai ya, sebegitunya. Untuk teman-teman sekalian, ya, nggak usah berpikir 2 kali, nggak usah ragu-ragu untuk mendukung Pak Anies, untuk memperjuangkan Pak Anies jadi gubernur DKI ini. Kita udah nyata kok, ya, nggak ada masyarakat DKI Jakarta yang teraniaya. Tapi setelah Pak Anies lengser, itu masyarakat banyak yang teraniaya. Adalah contohnya, kalau saya sebutkan satu persatu mungkin kepanjangan, Pak. Mungkin kita lihat di TV, di radio, di media-media, banyak rakyat DKI Jakarta ini yang ya gundah gulana, bersedih dan terancam hidupnya. Gini ya Bapak pendukung Anies ya, salah satu saja nih pekerjaan di Jakarta yang amburadul nggak karuan, yakni sodetan Ciliwung. Setelah di zaman Pak Anies itu mangkrak, kembali dilanjutkan Pak Heru Budi, dan alhasil setahun yang lalu 2023 sodetan Ciliwung diresmikan oleh Jokowi, dan warga di Jakarta sangat bahagia atas diresmikannya atau sudah jadinya sodetan Ciliwung tersebut. Simak videonya baik-baik berikut ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan sodetan Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kinerja ini yang mencerahkan Anies? Kan tidak, Pak Heru Budi ini. Kalau warga memang mengharapkannya memang ini supaya gimana nih, supaya di wilayah Bidara Cina ini nggak terjadi banjir terus tiap tahun, lalu banjir. Dan dengan adanya sodetan ini mungkin mudah-mudahan bisa mengurangi banjir. Semuanya juga lebih bagus lagi. Buat di Ciliwung sendiri juga jangan perlu meluap terus gitu. Warga juga bisa bermain gitu kan, karena di sini juga banyak taman bermain ya di warga juga, jadi kayak anak-anak untuk bermain susah. Jadi dengan adanya fasilitas ini lebih baik lagi sih untuk bisa bermain, dimanfaatkan. Bagus sekali Pak. Jadi anak-anak nanti kesini semua untuk bermain ya warga, biar nggak suntuk gitu Pak. Lihat sendiri kan Bapak pendukung Anies tadi, warga Jakarta bahagia loh, nggak menderita loh. Jadi janganlah demi Anies kau sebarkan fitnah yang seperti itu. Salam waras dari kami warga desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.